Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Bu Atin Fatimah dalam pembelajaran matematika. Pada kali ini kita akan membahas tentang pecahan, khususnya tentang menyederhanakan pecahan dan menentukan pecahan sisipan. Ini lanjutan video yang lalu, jadi kalian simak dulu video yang itu ya. Oke, kita mulai dengan menyederhanakan pecahan. Apa sih yang dimaksud dengan pecahan sederhana? Pecahan sederhana adalah pecahan yang antara pembilang dan penyebutnya tidak memiliki faktor yang sama selain satu. Dengan kata lain, P per Q dikatakan sebagai pecahan sederhana jika P dan Q relatif rim atau P dan Q memiliki EPB-nya 1. Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa P dan Q tidak memiliki faktor persekutuan yang lain selain 1. Cukup jelas ya anak-anak? Nah, ini merupakan pengertian dari pecahan sederhana. Agar kalian lebih memahami apa yang dimaksud dengan pecahan sederhana, coba lakukan kegiatan berikut. Amati apakah pecahan berikut sederhana atau belum. Nomor 1, 4/6. Coba kalian lihat. Antara 4 dan 6. Karena faktor persekutuan dari 4 dan 6 adalah 1 dan 2, maka 4/6 belum sederhana. Nomor 2, 5/8. Karena faktor persekutuan dari 5 dan 8 sama dengan 1, hanya satu-satunya ya, tidak ada faktor lain selain 1, maka 5/8 merupakan pecahan sederhana. Pecahan yang ketiga, 6/9. Di sini Ibu akan memberikan cara yang lainnya ya, selain dari yang tadi. Kalau yang tadi dicoba di nomor 1 dan 2, itu bagi kalian yang sudah paham betul tentang bagaimana cara menentukan faktor persekutuan. Nah, di sini Ibu akan jelaskan bagaimana cara menentukan faktor-faktor dari masing-masingnya, kemudian kita cari faktor persekutuannya. Kita tahu 6 faktornya adalah 1, 2, 3, dan 6. Sedangkan 9 faktornya 1, 3, dan 9. Kita lihat faktor yang sama antara 6 dan 9 terdapat 3 dan 1, jadi memiliki faktor persekutuan lain selain 1, yaitu 3 ya. Sehingga 6/9 ini belum sederhana. Pecahan yang keempat yaitu 12/15. Dengan cara yang sama dengan nomor 3 tadi, kita tentukan dulu faktor dari 12, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Tentu kalian tahu ya caranya, karena di video sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bagaimana cara kita menentukan faktor dari masing-masing bilangan. Nah, 15 faktornya 1, 3, 5, dan 15. Sehingga karena memiliki faktor yang sama yaitu 1 dan 3, artinya memiliki faktor lain selain 1, maka 12/15 belum sederhana. Tahukah kalian bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut oleh EPB-nya. Yang dimaksud EPB di sini adalah faktor persekutuan terbesarnya. Contoh soal, ubah pecahan berikut menjadi pecahan sederhana. Nomor 1, 15/25, dan nomor 2, 36/42. Penyelesaian dari permasalahan ini, kita coba nomor pertama. EPB dari 15 dan 25 terlebih dahulu kita cari. Pada video ini Ibu coba dengan cara menentukan EPB dari pembilang dan penyebutnya ini dengan menggunakan sengkedan. Kalau kalian biasanya mencari dengan faktor berupa bilangan prima terkecil, nah, di sini Ibu coba langsung membagi dengan bilangan prima yang bisa membagi dua-duanya. Coba berapa? 5 ya. Hasil pembagian 15 oleh 5, 3, dan 25 oleh 5, 5. Karena 3 dan 5 sudah tidak memiliki faktor persekutuan yang sama, artinya 5 yang tadi ini adalah EPB-nya.
Maka untuk penyederhanaan pecahan yang tadi dijelaskan sebelumnya, kita bisa membagi pembilang yaitu 15 oleh 5 dan penyebut 25 juga oleh bilangan yang sama yaitu 5. Maka hasilnya adalah 3/5. Coba kalian lihat, bandingkan dengan hasil pembagian yang tadi kita lakukan pada sengkedan. Diperoleh 3 dan 5. Kok sama ya? Kalau begitu, cara kita menyederhanakan bisa langsung menggunakan sengkedan dan membaginya dengan bilangan yang sama terus hingga tidak bisa dibagi lagi oleh bilangan yang lain selain 1. Sehingga nanti hasil akhirnya, hasil pembagiannya merupakan pembilang dan penyebut pada pecahan sederhananya. Kita simak contoh berikutnya ya. Coba kita praktekkan yang barusan kalian pelajari. Kita lanjutkan soal nomor 2 ya. 36/42. Nah, dengan menggunakan cara sengkedan, kita akan langsung nanti menemukan pecahan sederhananya ya. Ini boleh kalian gunakan, boleh juga tidak, terserah. Kalau merasa ini bermanfaat dan bisa kalian pakai, boleh silakan ya. Enggak pun enggak apa-apa. 36 dengan 42, karena ini bilangan genap dua-duanya, kita bisa bagi oleh 2. Sehingga hasilnya ini 18. Dan yang ini 21. Nah, biasanya setelah ini kalian mengerjakannya dibagi lagi oleh 2 karena masih ada bilangan lain yang bisa dibagi oleh 2. Nah, berhubung yang kita cari adalah FEB, kita tidak butuh KPK, maka kita langsung saja faktor persekutuan atau bilangan yang bisa ngebagi dua-duanya. Kalau 2 kan tidak bisa membagi 21. Maka kita pakai 3, karena 3 bisa membagi 18, juga bisa membagi 21. 18 dibagi 3 hasilnya 6, dan 21 dibagi 3 hasilnya 7. Coba kalian perhatikan angka-angka ini. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa 6 ini menjadi pembilang, karena dia berasal dari bilangan pertama di mana 36 ini adalah pembilang. Dan kemudian yang 7 ini sebagai penyebut. Selesai. Ya, itu cukup simpel kan ya? Agar lebih terampil dalam menyelesaikan permasalahan bagaimana cara menyederhanakan pecahan, coba kalian lakukan latihan soal berikut ini. Teliti apakah pecahan berikut sederhana ataukah belum. Jika belum sederhana, maka sederhanakanlah. Nah, di sini ada 2 perintah ya. Yang pertama, kalian harus menentukan sudah sederhana atau belumnya. Setelah itu, apabila belum sederhana, maka kalian harus menyederhanakan. Soal yang pertama, 9/15. Yang kedua, 10/30. Yang ketiga, 25/27. Soal nomor 4, 33/19. Selanjutnya soal yang kelima 4/9 dan yang terakhir nomor 6 14/35. Ibu akan bahas 2 di antaranya. Tolong kalian simak baik-baik agar nanti bisa mengerjakan sendiri. Pertama-tama kalian tentukan dulu FEB dari 9 dan 15. Dengan menggunakan cara, atau jika kalian sudah tahu jawabannya, kalian langsung saja tulis FEB-nya 3. Nah, karena memiliki faktor yang lain selain 1 yaitu 3, berarti 9/15 ini belum sederhana. Nah, berhubung perintahnya tadi adalah jika belum sederhana harus disederhanakan, kalian langsung saja bagi 9/15 ini masing-masing pembilang dan penyebutnya oleh FEB-nya yaitu 3. Sehingga diperoleh pecahan sederhananya adalah 3/5. Untuk soal nomor 3, FEB dari 25 dan 27 adalah 1. Artinya dia tidak memiliki faktor yang lain selain 1. Sehingga 25/27 merupakan pecahan sederhana. Nah, di sini Ibu tandai nomornya 2, 4, 5, dan 6 untuk kalian kerjakan sendiri. Kita coba soal nomor 6 yaitu 14/35 dengan cara sengkedan. Kita tahu 14 dengan 35, kita cari faktor prima yang sama yang dapat membagi dua-duanya. Sebelumnya, ayo kita daftarkan dulu ya, bilangan prima itu apa aja sih? Jangan-jangan di antara kalian ada yang masih bingung.
apa sih bilangan prima, apa saja anggotanya gitu kan. Bilangan prima itu adalah bilangan yang tepat memiliki dua faktor. Jadi ada istilah tepat memiliki dua faktor. Apa saja itu? Yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Saat ibu kecil dulu, ibu berpikir bahwa 1 itu bilangan prima. Kenapa? Karena pikiran kecil ibu mengatakan 1 kan bisa dibagi oleh 1. 1 juga bisa dibagi dirinya sendiri. Gini kan ya pikiran anak kecil. Setelah dipelajari lebih lanjut, barulah mengerti. Ini artinya 1 hanya punya 1 faktor, yaitu 1 atau dirinya sendiri. Jadi 1 dan dirinya sendirinya itu sama bilangannya ya. Maka 1 bukanlah bilangan prima. Jadi hati-hati ya, kalian jangan ngikutin kesalahan ibu dulu. Kalau kalian harus tahu bahwa bilangan prima itu dimulai dari berapa? Bahwa bilangan prima itu dimulai dari 2. Kenapa? Faktor 2 kan 1 dan 2. Terus siapa lagi? 3. Faktor 3 kan 1 dan 3. Siapa lagi? 5. Faktor 5 kan 1 dan 5. Terus siapa lagi? 7. Kalau 8 enggak. 9, 1, 3, dan 9. Jadi 9 bukan. 10, 11. Nah 11 faktornya 1 dan 11. Dan seterusnya. Sehingga diharapkan kalian memahami yang dimaksud bilangan prima itu yang ini. Kalau dilanjutkan nih 13, 17, 19, 23 ya, 29, 31 dan seterusnya. Nah, setelah ibu jelaskan tentang bilangan prima, nah sekarang kita cari di antara bilangan prima ini yang bisa membagi dua-duanya berapa? 2 bisa membagi 14, tapi 2 tidak bisa membagi 35. 3 tidak bisa membagi dua-duanya. 5 hanya bisa membagi 35. Yang kita inginkan adalah faktor yang bisa membagi dua-duanya. Ya udah, langsung 7 ya. 7 bisa membagi 14, 7 juga bisa membagi 35. Sehingga 14 dibagi 7 2, 35 dibagi 7 5. Dan ini merupakan pembilang dan penyebutnya. Oke, dengan demikian, ini kan pertanyaannya 2 pertanyaan ya. 14 per 35, apakah dia sederhana? Jelas jawabannya tidak. Jadi jawaban yang pertama tadi belum sederhana. Kenapa? Karena masih ada pembagi yang lain selain 1 ya. Nah, yang kedua, sederhanakan kan? Sudah kita lakukan, maka bilangan sederhananya yang ini. Ini langkah yang keduanya, menyederhanakan. Dan ini adalah bentuk pecahan sederhana. Mudah-mudahan bisa dipahami ya anak-anakku. Kita lanjutkan materi berikutnya tentang pecahan yang nilainya berada di antara 2 pecahan lainnya. Ibu sisakan itu untuk di bagian 2-nya ya. Pantengin terus channel Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.